Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang keenam adalah kita bermuhasabah, gitu ya. Setelah kita mendapatkan hasil, ternyata hasil yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita inginkan, padahal kita sudah memastikan apa yang kita ingin itu adalah halal, kita sudah berusaha, kemudian kita sudah berdoa, sudah bertawakal, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, maka adab yang keenam adalah bermuhasabah, introspeksi, evaluasi, di mana salahnya, gitu ya. Apakah masih ada yang syubhat dalam apa yang kita inginkan, atau tawakal kita belum penuh, atau doa kita belum khusyuk, apakah ada faktor-faktor dalam usaha yang belum kita hadirkan, maka kita di situ bermuhasabah, gitu ya. Dan itu sangat penting bagi kita masing-masing melakukannya, karena masing-masing kita yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Tentang diri kita, kitalah yang paling tahu. Dan insya Allah dengan muhasabah kita bisa mendapatkan salah satu di antara dua hal. Yang pertama, bahwasanya kita sudah melakukan semuanya, insya Allah tidak ada kesalahan dalam apa yang kita lakukan. Yang kedua, mungkin ada kesalahan, gitu ya. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata hasilnya adalah pilihan yang pertama, bahwa setelah muhasabah ternyata tidak ada kesalahan yang kita lakukan, maka kita bersabar dan ridho. Itu adab yang ketujuh. Kita bersabar dan ridho. Ternyata walaupun sudah kita lakukan semuanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Menurut para ulama, sabar itu wajib, sementara ridho itu sunnah. Bagi orang yang bisa melakukan adab ridho, alangkah baiknya, yaitu kelapangan hati, menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita pastikan kita dalam kondisi baik, kita dicintai Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Walaupun dalam kacamata kita itu tidak baik, gitu ya, tetapi Allah Maha mengetahui. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar dan ridho ini adalah salah satu bagian dari takdir, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau adab kita dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Dan yakinilah, ketahuilah bahwasanya apa yang Allah catat di Al-Lauhil Mahfuz akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang Allah catat di Al-Lauhil Mahfuz tidak akan menimpamu, maka pasti tidak akan menimpa kita. Sedekat apapun pasti akan meleset dari kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita ridho bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita dan sampai saat ini belum kita ketahui. Ketika kita sabar dan ridho, kita juga berhusnudzon kepada Allah. Ini adab yang ke-8, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berprasangka baik, tetapi berkeyakinan baik, gitu ya. Berkeyakinan baik kepada Allah, yakin bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang dicintai Allah, laksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, Allah pun ridho kepada kita, Allah mencintai kita, maka yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Karena Allah mencintai kita, maka tidak mungkin Allah memberikan keburukan kepada kita. Maka sesuatu yang kita dapatkan ternyata itu tidak kita sukai, kita berkeyakinan kepada Allah bahwa ada kebaikan yang Allah rencanakan dan sampai saat ini belum kita ketahui.
Maka di sini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sungguh unik keadaan seorang yang beriman. Semua urusan baik baginya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Syukur baik untuk dia. Kalau dia mendapatkan keburukan, hal yang di luar keinginannya, dia bersabar, dia ridho, dan itu juga baik untuk dirinya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau hasil muhasabah kita ternyata kegagalan kita itu akibat kesalahan kita, kekurangan kita, misalnya kita kurang memastikan kehalalan apa yang kita ingin dapatkan, atau kita kurang dalam berusaha, kurang dalam bertawakal, kurang dalam berdoa, dan lain sebagainya, maka adab yang terakhir adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan yang kita dapatkan adalah hukuman dari Allah, dan tidak ada hikmah dalam kemaksiatan, dalam kekurangan, maka yang bisa kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kita bertaubat kepada Allah, kita menyesali kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kita, kemudian kita memperbaiki untuk waktu-waktu yang akan datang. Itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 9 adab yang harus kita usahakan ketika kita memiliki keinginan, ketika kita ingin mendapatkan sebuah jabatan, atau kita ingin meniti karir, kita memastikan kehalalan apa yang kita ingin dapatkan, kita harus mengusahakannya dengan segala macam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, kemudian kita sabar dan ridho, kita berkeyakinan baik kepada Allah, dan yang terakhir adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.